Nah, tunjuk. Ta'awud bareng sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke surah yang ketiga ya. Surah Ali Imran. Bukan Al Imran. Banyak yang ngomong tapi mungkin nggak tahu ya, dia bilangnya Al Imran, bukan, tapi Ali ya. Ali itu keluarga, Ali Imran keluarga Imran, wa Ali Muhammadin ya keluarga Muhammad ya. Ali itu artinya keluarga, bukan Al ya. Ali Imran ini nomor suratnya nih, surat ke 3. Kalau yang sebelah kanan atas ini juz ya, ini juz ke 3 juga ya. Nah ini dimulai dengan kalimat tilka rusulu ya. Ini awal kalimat pada juz ketiga. Jadi Al-Quran itu 30 juz ya. Ditulisnya ini sebelah atas kanan ya. Kalau sebelah kirinya ini nama surat dan nomor surat ya. Nah, jadi kalian nyari surah Ali Imran. Nah, lihat sebelah sini. Ya, sebelah sini. Kalau juz sebelah sini ya. Nah, ini penjelasan nih. Suratu Ali Imran ya, nama suratnya surah Ali Imran ya. Madaniyatun, diturunkan di kota Madinah ya. Wahya mi'atani, mi'ata ayatin, 200 ayat katanya. Wa isruna, dan 20 rukuan, 20 ruku ya. 200 ayat, 20 ruku. Ini penjelasan ya yang di sini ya. Karena harus ngerti gitu, jangan bisa baca Quran tapi ini apa sih? Teuing. Harus ngulik ya, harus mendalam, karena yang dapat pahala itu ilmunya yang mendalam ya. Itu ada di Al-Quran surah At-Taubah. Kita itu harus tapakuh bidin, mendalam dalam ilmu agama. Kalau mendalam nggak akan kena tipu. Banyak sekarang kan ustad tapi nipu. Yang wajib belajar itu kan 4 ilmu hal, itu 4 ya. Tauhid ya, sifat 20 ya. Kalau tidak mengajarkan sifat 20 berarti sesat gitu aja, gampang ya. Dalam Islam itu gampang. Yang paling utama itu akidahnya dilihat, keyakinannya. Kalau orang belajar sifat 20, wujud dan bakal seterusnya ya. 50 semuanya sih ya, tapi yang terkenal 20. Enggak apa-apa lah, maksudnya 50 juga ya. Karena kan 20 itu sifat wajib, ditambah 20 sifat mustahil lawannya, jadi 40 kan. Ditambah sifat jaiz 1 jadi 41, itu berkenaan dengan sifat Allah. Nah, sedangkan 4 lagi yang wajib sifat Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 8 tambah 1 sifat jaiz, jadi 9. 9 sama 41 jadi 50 ya. Jadi akidatul khamsina, ada yang mengatakan 50 akidah, silahkan. Ada yang nyebut 20-nya aja yang wajib aja, nggak apa-apa ya, intinya sama. Tapi kalau mengajar di luar ini akidah, pasti toleran sesat. Sedunia itu Temi, sedunia. Jadi yang benar itu yang mempelajari itu tadi. Tapi di dunia ini memang mayoritasnya pengikut ini, pengikut yang ajaran 20 sifat itu. Memang kata Nabi kan, satap tariku umati ala salasin usabina firqatan. Umatku kata Nabi di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 minimal. Minimal asli ya, 73 itu. Minimal. Itu sudah diteliti oleh para ulama. Jadi yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Itu akidahnya masalahnya. Jadi kalian kalau ada yang ngajak ikut pengajian ya, tanya belajar sifat 10 enggak gitu ya. Oh juga sama dulu ada orangnya pakai pakaian kayak Arab gitu. Kadang ayo orang ngaji. Sok teh saya mau ikut, tapi diajarkan teh tauhid sifat 20. Henteu. Pikir ajarkan teh pikir sapi henteu. Udah enggak mau. Udah tahu itu pasti aliran sesat, orangnya baik-baik. Ya, dalam agama mah yang dilihat itu baik itu akidah. Bukan cuma bager gitu ya. Ya bager mah di dunia, orang baik di dunia, tapi di akhirat mah akidah ya. Di dunia bager tapi akhirnya salah gitu, di akhirat masuk neraka ya. Jadi kita harus mulai cerdas nih. Ya harus utama itu akidah. Tadi yang dituntut oleh Allah ya. Misalnya kalian bertanya,
apa sih tujuan kalian dijadikan oleh Allah? Nah, misalnya ya, apa sih tujuan kita dijadikan oleh Allah ke dunia ini apa? Tahu nggak jawabnya? Tahu, Sri? Apa coba? Tujuan dijadikan ke dunia ini untuk apa? Kamu tahu? Untuk beribadah. Sri? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, kita tanya Al-Quran. Kan yang menjadikan manusia itu Allah, ya. Jadi Allah yang tahu. Dari Al-Quran ada di surah apa? At-Tolak. At-Tolak ya, ayat ke-12. Ya, nanti kalian carilah. Belajar, oh At-Tolak di mana di sini nyarinya At-Tolak ya, sebelah kiri ya, kiri atas cari nanti. At-Tolak. Ayat ke-12-nya itu. Di situ Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna. Allah yang telah menjadikan 7 lapis langit, demikian juga bumi. Jadi langit dibuat 7 lapis, ya. Bapak juga belum ngerti yang maksud lapisnya gimana ya, yang penting nih Al-Quran begitu bahasanya. Kemudian 7 lapis bumi juga. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ya tanah jalul amru bainahuna. Mana Allah menurunkan wahyu antara langit dan bumi. Al-Quran ya. Wahyu itu kan dari langit ke bumi. Itu seolah-olah menjadi apa? Penopang gitu ya. Nah, sehingga langit dan bumi ini nggak bersentuhan gitu. Nah ini penopangnya itu wahyu. Walaupun nggak kelihatan tapi hebat itu. Gara-gara turun wahyu jadi tegak ke langit itu. Untuk apa itu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang telah menjadikan 7 lapis langit, wa minal arli mislahuna, demikian juga bumi dijadikan 7 lapis. Ya tanazalul amru bainahuna, kemudian Allah menurunkan wahyu antara langit dan bumi untuk apa? Lita'alamu. Nah ini jawabannya. Dijawab oleh Allah sendiri. Lita'alamu agar kalian tahu, agar kalian ngerti, agar kalian belajar gitu. Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya zat Allah terhadap segala sesuatu itu sangat berkuasa. Nah, jadi Allah menjadikan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, menurunkan wahyu. Itu agar kita manusia nih tahu, oh Allah itu ternyata ada dan maha kuasa. Jadi Allah ingin memperkenalkan diri, paham? Nah, kesimpulannya Allah menciptakan kita itu agar kita mengenal Dia, gitu aja. Kuncinya di situ. Makanya kalau orang hidup di dunia tidak mengenal Allah, rugi dia. Rugi. Karena tidak bisa menunaikan tugasnya. Bahasa ibadah itu dalam Al-Quran itu artinya tauhid. Di surah ayat apa? Al-Baqarah ayat 21 kan? Ya ayuhan nas, ya, u'budu kan ada? Pernah enggak dengar? Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa ubudu Al-Qur'an itu maksudnya tauhid. Ya ayuhanna, wahai orang kafir dan orang munafik. Nah, di situ 2 tafsirannya, orang kafir dan orang munafik. Orang Islam enggak disebut karena orang Islam sudah bertauhid gitu. Ya ayuhanna, wahai orang-orang kafir dan orang munafik, ini waktu masih di Mekah ya. U'budu, bertauhidlah kalian. Nah, kalimatnya u'budu bahas, tapi maksudnya tauhid. Kenapa? Karena tauhid ini adalah ibadah yang paling inti. Kalau orang tidak bertauhid kepada Allah, ya, sholat, zakat, saum itu ditolak semua. Karena tidak ada tauhidnya. Jadi harus ada tauhid dulu. Jadi kalau ibarat barang berharga mah, misalnya kita sekarang anggap barang berharga itu mutiara ya, atau emas misalnya. Itu tauhid itu ibarat emasnya atau mutiara. Itu harus diapakan? Harus dijaga supaya tetap utuh. Harus dipelihara supaya tetap bagus, dirawat. Harus dijaga. Kalau enggak nanti ada yang nyuri, ya. Barang berharga kalau enggak dijaga dicuri nanti. Sedangkan emas atau mutiara, motor aja dicuri. Nah, kalau yang nyuri motor manusia, kalau yang nyuri tauhid mah iblis, setan dan sejenisnya. Nah, jadi ini mutiara nih, tauhid itu dijaga. Pertama kali dengan apa? Dijaganya dengan sholat. Sholat itu membentenginya. Jadi kita sholat itu untuk apa? Untuk menjaga ini ketauhidan.
Kalau orang tidak ada tauhidnya terus sholat, ngejaga apa sih? Ya, pasti ditolak sholat itu. Kan tauhid ini, intinya tauhid. Nggak cukup dijaga dengan sholat, dijaga juga dengan zakat tuh. Di luar sholat, zakat, membentengi, udah 2 bentengnya. Nggak cukup dengan zakat. Jalin apa? Puasa tuh. Ketiga. Keempat, haji. Haji itu keempat. Kelima apa? Amalan sunat. Baca Quran lah, saum sunat. Terus kelima, keempat ya, kelima. Sekarang keenam misalnya, dengan akhlak yang bagus. Jadi menjaga diri ini harus banyak bentengnya. Baru kita jadi manusia kamil. Manusia yang sempurna. Insan kamil ada dalam bahasa hadis itu. Paham ya? Jadi tujuan kita hidup ini untuk apa? Untuk menjaga ketauhidan. Apa itu? Keyakinan bahwa Allah itu hanya satu. Satu apanya? Satu zatnya. Satu apanya? Satu sifatnya. Satu apanya? Satu pekerjaannya. Ya. Allah itu kan terdiri dari zat dan sifat. Makhluk juga sama. Ya. Homi juga. Asli juga. Jadi Allah itu zatnya tunggal atau satu atau esa. Sifat-sifatnya juga tunggal. Pekerjaannya juga tunggal. Ini kan kita tuh harus apa? Harus bertauhid. Nah ini tauhid meyakini ketunggalan Allah baik dari segi zatnya, sifatnya dan pekerjaannya. Tunggal dari segi zatnya ada 2. Pertama disebut ahad, kedua wahid. Pertama, ahad. Kedua, wahid. Ahad itu apa? Ahad itu Allah satu, ya. Tidak terbagi kepada anatomi. Manusia satu nih, tapi terbagi kepada anatomi. Ada kepala, ya. Ada badan, ada kaki. Di kepala juga terbagi lagi kan? Ada mata, ada hidung. Terbagi-bagi lagi kan? Mata juga terbagi lagi kan ya? Nah, Allah tidak demikian, paham? Itu disebut ahad. Apa? Di Al-Qur'an ada kan qul huwallahu ahad. Allah itu yang ahad, artinya tidak terbagi kepada anatomi, ya. Jadi Allah tidak ada kepala, tidak ada kaki, beda ya. Beda. Dengan makhluk beda. Itu ahad. Yang kedua wahid. Kalau wahid tidak berbilang. Tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Paham? Ya. Jadi kalau ahad tidak terbagi kepada anatomi, kalau wahid tidak berbilang. Tidak ada 2, 3, apalagi ya. 2 aja nggak ada gitu. Allah cuma satu-satunya. Nah itu ya. Jadi harus paham kalian itu. Sekarang harus hafal. Allah itu zatnya itu tunggal. Disebut ahad, dilihat bahwa Allah tidak terbagi kepada anatomi. Disebut wahid ketika Allah tidak berbilang. Itu zat. Kemudian yang kedua, sifat. Sifat-sifat Allah juga sama. Tidak ada 2-nya. Misalnya Allah bersifat wujud. Wujudnya 1. Allah bersifat kidam. Kidamnya 1. Ya. Semuanya hingga sifat 20. Satu-satu. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada selain Allah yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Nggak ada makhluk yang memiliki sifat wujud seperti wujudnya Allah. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat kidam seperti kidamnya Allah. Nggak ada. Ya. Nah, jadi 2 mananya juga nih. Ya. Sifat Allah itu pertama satu tunggal ya, atau dalam arti tidak berbilang ya, tidak 2 wujudnya, kidamnya juga tidak 2, apalagi lebih ya. Jadi cuma satu. Yang kedua, tiada selain Allah yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah ya. Paham ya? 2 maknanya itu juga. Kalau af'al pekerjaan Allah ini cuma 1. Yaitu tiada yang memiliki pekerjaan selain Allah. Tiada yang memiliki pekerjaan selain Allah. Pekerjaan Allah itu apa? Menjadikan atau meniadakan. Nggak ada yang bisa selain Allah begitu. Ya, dulu langit nggak ada, dijadikan oleh Allah, jadi ada. Ada nggak baru yang bisa seperti itu? Nggak ada. Coba, jangankan langit. Beras aja 1 butir, ada nggak manusia yang bisa membuat beras? Nggak ada kan? Ya, makanya pekerjaan manusia itu dalam bahasa Arab disebutnya kasab, artinya hanya mengusahakan.
Bahan-bahan udah disediakan oleh Allah gitu. Kalau benar-benar membuat mah asalnya nggak ada. Kayak Allah kan membuat langit dulunya nggak ada. Itu membuat, benar mencipta. Ya. Kalau manusia mah enggak, bikin kue harus ada bahannya dulu, belum ada telur belum bisa. Nunggu dulu bahan komplit. Nah, itu mah mengusahakan namanya. Kasab. Paham ya? Jadi majazi, disebut pekerjaan itu majazi, bukan hakikat. Hakikat yang menjadikan itu adalah Allah. Dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu, bahwa Allah itu khalaqu, yang telah menjadikan kum, kalian semua. Jadi kita manusia dijadikan oleh Allah. Wama, dan Allah telah menjadikan apa-apa. Ta'maluna, yang kalian kerjakan. Jadi kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan kita pun hakikatnya dijadikan oleh Allah. Jadi diri kita dan pekerjaan kita hakikatnya dijadikan oleh Allah. Paham ya? Itu harus jadi keyakinan dalam hati. Ya. Soalnya sering terbukti, misalnya kita ini mengerjakan A, ternyata malah B, ya. Berarti bukan kerjaan kita kan, karena meleset. Ya. Nah, dulu teman bapak juga sama waktu di sekolah, waktu SD, banyak kan suka nanya cita-cita apa ya mau ke SMP kan. Macam-macam kan, ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi pengusaha, ya pokoknya ikut-ikutan we. Teman bapak ya, orang yang bapak senengi gitu, dia pengen jadi apa, insinyur pertanian, apa juga ingin jadi insinyur pertanian aja lah. Ngekor gitu. Malah jadi ke pesantren. Nggak disangka. Bapak dulu nggak menyangka akan ke pesantren. Karena bapak ingin jadi insinyur, pasti bapak bakal kuliah gitu kan ya. Nah itu jelas bahwa kehidupan kita itu dijadikan oleh Allah ya. Kita ketemu dengan orang, kemudian berpisah, ketemu lagi dengan begitu terus hidup itu. Makanya kita harus selalu berbuat baik ya, agar di mata orang kita itu emang baik. Mereka jadi saksi di akhirat nanti, jadi saksi. Jangan berbuat maksiat ya, banyak saksinya nanti. Paham ya? Jadi kalau ditanya, Asri, apa tujuan kamu lahir ke dunia? Ya, jawabnya gampang, untuk mengenal Allah. Pahami? Intinya itu. Karena kalau orang tidak mengenal Allah, tidak bertauhid, rugi hidupnya itu. Di akhirat mesti neraka itu. Walaupun orangnya baik. Enggak cukup baik gitu. Harus benar. Apa? Akidah. Keyakinan. Pahami ya? Nah, karena tauhid itu penting, harus dijaga. Dijaganya kenapa? Dengan ilmu, dengan belajar kita itu. Hafalkan sifat-sifat Allah itu. Harus paham benar. Karena di Al-Quran disebutkan bahwa orang itu dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Coba kalian lihat orang-orang berilmu, mulia nggak? Mulia. Itu ilmu itu penyebab, hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Coba kalian bayangkan, manusia itu asalnya apa? Air mani. Orang itu kan jijik lihat air mani itu, ya. Bau lagi. Tapi kok bisa dimulia? Itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang mengolah, siapa? Allah. Dari air mani tuh dijadikan manusia oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, jadi mulia. Pernah kan ada orang yang nggak pernah sekolah, di percayaan videonya ya udah kapus ya, nggak sekolah nih, udah sekitar SD lah gitu, ditanya genep jeung salapan sabaraha? 100. Terus saya jawab itu salah. Kenapa? Karena nggak sekolah, nggak dididik, nggak tahu. Jadi nggak ada kemuliaan kalau orang bodoh gitu ya. Jadi kita harus pintar, terutama dalam masalah akidah. Karena itu yang akan ditanyakan nanti. Pernah dengar nggak bahwa di akhirat yang diperiksa itu salat? Pernah nggak? Nah, jadi rantaiannya begini. Pertama dikubur dulu kan. Ketika orang masuk kubur, yang mengantar udah pulang 7 langkah, datang malaikat ditanya. Di situ tauhid ditanya duluan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Itu bahasa Arab itu kalau orang Arab yang matinya, kalau orang Sunda bahasa Sunda. Malaikat itu canggih. Siapa ngaran Malaysia? Musa kaji tauhid bisa nggak jawabnya. Allahu Rabbi, pengen kuring Allah. Dasar ngaji, bentar ngaji bingung. Salahnya. Digendir ke malaikat, digebuk mau besna ka bumi lah. Malaikat ari ka jalma doraka maminya teh bisa ngajawab. Ningali malaikat ge geus sieun atuh. Pernah berpikir kalian sieun ku malaikat? Teu pernahnya. Ai ku jurig.
Cieun ku cunguk, cieun acang-acangan. Sulit, acang-acangan. Malaikat yang pasti akan ketemu kita nggak pernah ada rasa takut. Nah itu namanya hawa nafsu. Tapi kujurig anu teu pasti panggih sok sieun. Nah, itu hawa nafsu namanya. Hawa nafsu itu emang bersifat mengelabui. Kak Ustaz Pak Alsul lah mengelabui. Wah selawat cina tauhidna teu diajarkeun, pikir teu diajarkeun, tajwid teu diajarkeun kumaha. Dan semua ibadah itu menginuk kepada ketauhidan. Salawat berpahala, lamun yang baca salawat ada tauhidnya. Jangankan salawat, salat aja berpahala asal yang salatnya ada tauhidnya. Kalau nggak ada, ya kayak tadi nih. Kita bikin benteng banyak-banyak, yang dijaganya nggak ada. Nah, itu hakikat hidup ya, Bapak ajarkan nih kepada kalian. Bapak belajar lama, di pesantren 7 tahun lebih. Terus Bapak ikut pendidikan mubalignya. Banyak pengalaman lah. Bapak bisa ajarkan ke kalian dalam waktu paling 10 menit atau setengah jam lah. Jika harus bersyukur ya, pengalaman dari Bapak itu transfer ya. Itu kalau ditanya jawaban lebih sama, orang Islam itu begitu. Ya. Jadi pertama kalian sudah jawab, untuk apa kalian dijadikan oleh Allah ya? Jawabannya untuk mengenal Dia gitu aja, untuk mengenal Allah. Sehingga kata Sayyidina Ali, awalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistikoni. Yang pertama wajib kepada manusia itu adalah mengenal Allah dan tahu dalilnya. Itu. Karena kalau orang mengenal Allah, ma'rifat, pasti dia beriman. Otomatis malaikat disebut orang beriman. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Allah, otomatis langsung kafir. Mau niat mau enggak? Atau orang ragu-ragu, Allah teh aya henteu, murtad dia. Keluar dari Islamnya. Gimana supaya yakin? Ya harus tahu dalil. Kamu yakin Allah teh aya? Yakin. Non dalilna ayana alam. Nah, ayana alam nunjukkan ayana yang menjadikan. Ayana kopayah nunjukkan ada ayana yang membikin. Nggak mungkin kopayah jadi sendiri, aneh. Jelang gua aya kopayah. Apa sih nyanyian? Walaupun kita tidak bertemu dengan pembuatnya ya. Tapi secara akli, secara logika pasti nyanyian. Jadi wajib hukum nyanyian cek akal. Jadi mengenal Allah itu harus secara akli dan secara nakli. Secara nakli mana? Al-Qur'an kan? Qulillahu khaliqu kulli syai'in ta di surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Qul ceritakan ku anya hai utusan, hai Muhammad, perintah Allah itu teh. Qul ceritakan ku anya hai Muhammad. Sampaikan olehmu hai utusan, karena Nabi Muhammad itu utusan, rasul. Allahu bahwa Allah lah khaliqu yang telah menjadikan kulli syai'in segala kejadian, enggak ada yang terlewat. Semua dijadikan oleh Allah, enggak ada yang lain. Tuh, itu Al-Qur'an. Dalil nakli disebutnya. Apa Sri? Dalil nakli. Jadi kita tuh harus mengenal Allah itu pertama, keyakinan kita itu terhadap wujud misalnya harus didukung dengan dua dalil. Pertama dalil akli, kedua dalil nakli. Apal wujud kidam bako mukhalafatu dinyakeun sampai 20. Yang dalilna teuing eta taklid namanya. Apa? Taklid. Taklid dalam tauhid itu enggak boleh. Tetap doraka orangnya. Dia kubur masuk neraka dia. Sisa kubur. Kalau taklid artinya apa? Wajib tahu dalil. Ya. Paham? Kalau sudah tahu dalil disebutnya ma'rifat. Itu target kita, Mi. Target mengenal Allah itu harus sampai ma'rifat, jangan taklid. Nah, itu makanya harus selalu ada pengajian untuk mengingatkan ya. Karena kalau udah ngaji udah bisa ngebelah lupa, kalau lupa mengulang. Doraka pohona gitu. Ulah poho geus ngaji teh. Mata kita ngaji ge mah ingat. Kalau ingat bisa diamalkeun. Enak poho deui rek ngamalkeun anak tuh. Nya. Maka kita mah diulang mi. Tamat satu kitabnya setahun. Ulang lagi. Beberapa kitab itu. Intinya opat. Tauhid, fikih, tajwid, yang akhlak. Itu ilmu hal. Mungkin itu kepanjangan ya. Tapi Bapak ingin memastikan kalian itu mulai berpikir ya bahwa kita itu di hidup ini tidak sia-sia, ada tujuan, ada target. Jadi gunakanlah potensi kalian itu. Kalian diberi kesehatan, ya diberi akal yang untuk memikirkan sifat
sifat Allah. Tafakkur namanya. Ya. Nah, baik Bapak kira untuk mukadimah karena kita lama gak ngaji ya. Jadi semangat ya. Itu dulu ya. Sekarang kita ke surah Ali Imran ya. Nah, Ali Imran ini sama dengan Al-Baqarah. Dimulai dengan Fawatihus Suwar. Dimulai dengan huruf-huruf. Huruf-huruf yang dipakai di awal surat disebut Fawatihus Suwar. Hurufnya disebut huruf muqatta'ah. Apa? Muqatta'ah. Kan huruf hijaiyah itu ada berapa? 28 ya. Kalau dibagi 2 jadi berapa? 22 dibagi 2? 14 ya. Nah, yang 14 diantaranya itu 2 namanya. Pertama huruf hijaiyah, juga huruf muqatta'ah. Paham? Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu sebagiannya, yaitu setengahnya, 14 antaranya juga dinamai huruf muqatta'ah. Huruf apa, Sri? Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ada 14 ya. Yang 14 huruf muqatta'ah itu yang 8 wajib dibaca 6 harkat tiap hurufnya. Yang 6 wajib dibaca 2 harkat tiap hurufnya. Jadi pertama huruf hijaiyah ada 28. Ketika dibagi 2, 14 diantaranya juga disebut huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu huruf-huruf singkatan lah ya. Katanya suka dipakai di awal surat. Nah, surat yang dibeli dengan huruf disebut Fawatihus Suwar ya. Hurufnya sendiri disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ada berapa? 14. 14 itu dibagi 2 lagi ya. Yang 8 huruf harus dibaca 6 harakat masing-masingnya ya. Nah, 14 diambil 8 tinggal berapa? Eleh eta nih hese ngejawab. 14 diambil 8 tinggal eleh nih hese. Berapa coba? Tarang ngitung ya kumaha ya. Urang tarang ngitung ya. 14 diambil 8. 6. Yang 6 huruf masing-masing harus dibaca 2 harakat. Nah, yang 8 huruf yang harus dibaca 6 harakat, hurufnya itu dikumpulkan dalam kalimat nakoso apa? Nakoso asalukum. Apa? Nakoso asalukum. Nakoso itu nun. Ko-nya kof. So-nya sod. Asalukum ain, sin, lam, kaf dan mim. 8 kan? Nah, itu masing-masing harus dibaca 6 harakat. Jadi teknik baca Al-Quran itu ya Sri, tarik nafas dulu. Kayak orang menyelam. Tarik nafas, tahan. Kalau masih kuat ditahan, baru baca Quran gitu. Kalau nggak kuat nanti keluarin sedikit-sedikit ke atas tapi ya, jangan ke bawah menurutnya. Itu kayak nyelam. Jadi intonasi kuat nanti. Walaupun ayat pendek, kalau kita banyak persiapan nafas disimpan di perut ya. Itu intonasi kuat. Jadi huruf terdengar jelas itu kan. Jadi warattilil Qur'ana tartila, oleh Al-Qur'an itu disebut demikian kan. Bacalah Al-Qur'an dengan nyantai, tartil ya. Itu nyantai. Jadi nepi ka bentes huruf-hurufna tas harkat-harkatna terdengar jelas. Ulah ngosom. Ayo ngosom nih baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Itu enggak boleh sebenarnya. Harus jelas. Maka harus dilatih ya. Nggak boleh kalian udah bisa baca Qurannya, udah bisa, ente baca ente terlatih engke letahna keras. Pas lu baca Quran gak gegog. Kaku deui ya. Nah, nggak boleh gitu. Sekali lagi, surah Ali Imran ini sama dengan surah Al-Baqarah. Dimulai dengan Fawatihus Suwar. Dimulai dengan hurufnya disebut huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu ada 14. Dibagi 2 lagi kan? Yang 8 harus dibaca genep harakat masing-masingnya. Yang 6 harus dibaca 2 harakat. Yang harus dibaca 6 harakat masing-masingnya ada dalam kalimat apa? Nakoso asalukum. Hurufnya apa aja? Nun, qaf, shad, ain, sin ya, lam, kaf dan mim. Nakoso asalukum ya. Nun 6 harakat misalnya di sini. 1 2 3 4 5 6 ya. Nun. Nah, 6 harakat.
Qaf, Qaf, Shad, Shad. 6 ketukan, 6 detik ya. Itu harus dibaca 6 harakat. Ain, Ain, Sin, misalnya. Harakat. Kemudian yang 6 huruf masing-masing harus dibaca 2 harakat, dikumpulkan dalam kalimat Hayyun Tohirun. Apa? Hayun tohir. Hayyun Tohirun. Hayyun ha ya. Hayyun ha dan iya. Tohirun to alif ya. Ha dan ro. Berapa huruf? 6. Hayyun ha iya to alif ha besar ya. Dan ro. 6 harakat, 6 huruf itu. Hayyun Tohirun. Yang harus dibaca 6 harakat dikumpulkan dalam kalimat Nakoso asalukum. Nah, harus dibaca 2 harakat masing-masingnya dikumpulkan dalam kalimat Hayyun Tohirun. Dihafal ya. Nah, karena harus melatih hafalan. Baiklah, kita kembali ke laptop. Tapi masih hafal nggak basmalah? Basin sukun kasrah bis Sok. mim alif lam tasdid fathah. Coba Sri. Lupa lagi, sok bareng. Basin sukun kasrah bis mim alif lam tasdid kasrah mil lam fathah la ha alif lam ro tasdid kasrah hir ro ha sukun fathah ro mim fathah ma nun alif lam ro tasdid kasrah nir ro fathah ro ha iya sukun kasrah mim kasrah mi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. barang sok. Basin sukun kasrah bis mim alif lam tasdid kasrah mil lam fathah la ha alif lam ro tasdid kasrah hir ro ha sukun fathah ro mim fathah ma nun alif lam ro tasdid kasrah nir ro fathah ro ha iya sukun kasrah mim kasrah mi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. coba Sri sendiri. Ba sin sukun kasroh bis mim alif lam tasdid kasroh mil ha Lam. oh ya lam fathah la ha alif lam ro tasdid kasroh hir ro fathah ro ha sukun fathah roh mim fathah ma nun alif lam ro tasdid kasroh nir ro fathah ro ha iya sukun kasrohi mim kasroh mi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Mi. ya. Kalau dia aja baca dulu semua aja. Nirrohimi. Tapi kalau dibaca nanti ditarabas di ini dibuatikan ya, di wakaf namanya ya. Nah, kemudian kita ke ayat pertama ya dari Ali Imran ini. Ayat pertama ini kan tadi dibilang dimulai dengan huruf-huruf ya atau pawatihus suar ya. Nah, jadi itu mah nggak dieja.